Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ustazah yang soleh dan soleha. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, Ananda Ustazah, sebelum belajar seperti biasa, kita berdoa dulu ya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran tematik. Tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Yuk sama-sama kita simak materi pembelajarannya ya, Nak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu penjumlahan bilangan cacah menggunakan garis bilangan, menceritakan tugas berkaitan dengan peran sebagai anggota keluarga, dan mengamati teks bacaan serta melengkapi teka-teki silang. Nah, Ananda Ustazah, kita mengulang sedikit ya tentang penjumlahan bilangan cacah menggunakan garis bilangan pada soal cerita berikut. Panjang sehelai rumput adalah 9 cm. Panjang sehelai rumput lainnya adalah 4 cm. Berapakah panjang kedua rumput tersebut? Kita buat garis bilangannya dulu ya, Nak. Lalu kita buat panjang sehelai rumput dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian dari angka 9 kita hitung nih panjang sehelai rumput lainnya, yaitu 1, 2, 3, 4. Berhenti di angka berapa? Berhenti di angka 13. Maka panjangnya dari 0 sampai 13. Jadi 9 tambah 4 sama dengan 13. Selanjutnya kita akan menyimak tentang menceritakan tugas yang berkaitan dengan peran sebagai anggota keluarga. Beni tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Beni melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Beni yaitu menyiram tanaman setiap sore. Beni senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Beni mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari ayah, ibu, dan Beni bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Beni juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Beni sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Beni ke sekolah. Ayah Beni rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Beni dan ayahnya berangkat, ibu Beni mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Beni setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Beni untuk menyetrika pakaian. Nah, Ananda Ustazah, coba tuliskanlah tugas anggota keluarga Beni berdasarkan perannya di keluarga. Tugas ayah diantaranya mencintai anak, mencari nafkah, melindungi keluarga, membersihkan kamar, merawat keluarga. Dan tugas ibu diantaranya mencintai anak, menyiapkan makanan, menyiram tanaman, mencari nafkah, melindungi keluarga, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, merawat keluarga. Dan tugas anak diantaranya yaitu belajar, menghormati orang tua, menyiram tanaman, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, merapikan mainan, menyiapkan untuk tas sekolah.
Selanjutnya kita akan mengamati teks bacaan dan melengkapi teka-teki silang. Nah, Ananda Ustazah, di sini ada teks bacaan mengenai perawatan tanaman mangga. Yuk kita baca sama-sama ya, Nak. Perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam, ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Nah, Ananda Ustazah, sekarang kita coba lengkapi teka-teki silang berikut berdasarkan teks bacaan yang tadi ya, Nak. Contoh pada soal mendatar nomor 1, warna mangga yang masih muda. Ya, benar, hijau. Nah, untuk soal teka-teki lainnya, silahkan Ananda Ustazah lanjutkan pada buku tema 2 halaman 152 dan jawablah dengan teliti ya, Nak. Semangat. Nah, Ananda Ustazah, untuk materi hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga Ananda Ustazah faham dengan materi yang telah Ustazah sampaikan. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.